Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Senang sekali pada hari ini, Minggu 31 Oktober 2021, kita bersama-sama boleh mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari saya mengajak kepada setiap kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Kami bersama-sama mau mendengar firman-Mu Tuhan, kuduskan dan berkati Tuhan setiap kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, senang sekali pada hari ini Bapak Ibu Saudara, saya melihat Bapak Ibu semua sehat. Mari bersama-sama kita akan mendengar firman Tuhan, dan biarlah Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa melakukannya. Saya mengajak untuk setiap kita, sebelum kita mendengar firman Tuhan, nanti Bapak Ibu Saudara di rumah bisa membaca firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang 14 secara keseluruhannya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya memberikan judul renungan pada hari ini, berpacu dalam kesempatan. Amin. Berpacu dalam kesempatan. Kalau saya belajar dari bahasa Indonesia, berpacu artinya berlari untuk saling mendahului. Berlari kencang-kencang. Ya, berpacu itu artinya berlari untuk saling mendahului atau berlari secara kencang-kencang. Haleluya. Berpacu dalam kesempatan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kesempatan, saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat setiap kita untuk kita mendengar firman Tuhan, dan tentunya untuk melakukan firman Tuhan. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 dan yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, diawali dari ayat-ayat sebelumnya kalau kita membaca bahwa Tuhan menginginkan untuk bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di dalam pimpinan Musa. Dan puji nama Tuhan, Musa taat kepada perintah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, Musa mengajak bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dan di tengah perjalanan terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan oleh bangsa Israel. Mereka merasakan penderitaan di tengah-tengah perjalanan, sehingga kisah selanjutnya bahwa Musa dihujat, Musa diolok oleh bangsa Israel. Kenapa kamu membawa kami ke tempat yang seperti ini? Lebih baik kami mati di tanah Mesir dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa kalau kita mendengar firman Tuhan. Yang pertama, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita. Di dalam bacaan tadi kita melihat bahwa Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Dan Musa tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Pada akhirnya dia berangkat dari Mesir. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, walaupun di tengah perjalanan terjadi satu permasalahan, nanti kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita, anak-anaknya, untuk kita melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kesempatan diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita, umat pilihannya. Kemudian yang kedua, kita melihat jangan menunda-nunda kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan jangan ditunda-tunda. Ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-20 demikian firman Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan
di belakang mereka dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Amin, puji Tuhan. Jangan menunda kesempatan. Musa tidak menunda-nunda kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan kita melihat bahwa mujizat Tuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan terjadi bagi bangsa Israel. Tiang awan menyertainya. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Walaupun di tengah-tengah permasalahan, Musa sebagai seorang pemimpin merasakan juga ada satu kepedihan. Tetapi Musa percaya kalau Tuhan yang menyuruh dia keluar dari Mesir, maka Tuhan pasti menyertai. Dan di dalam kepercayaannya dia berangkat walaupun menghadapi tantangan dan permasalahan. Tetapi kita melihat mujizat Tuhan terjadi. Kesempatan tidak selalu datang kembali, Bapak Ibu Saudara. Walaupun mujizat tetap ada, tetapi jangan menunda-nunda kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, karena di situ mujizat Allah dinyatakan. Haleluya, luar biasa. Yang ketiga, kita melihat apa yang tadi saya katakan bahwa dibutuhkan iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan Musa. Imannya yang percaya kepada Allahnya dan taat melakukan perintahnya. Kita akan melihat di dalam ayatnya yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat yang ke-26. Kita sambung ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ayat 27, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Bapak ibu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat iman yang dimiliki oleh Musa. Biarlah semua kita sebagai anak-anak Tuhan juga memiliki iman yang sama. Dan ketaatan yang dilakukan oleh Musa, Bapak ibu, luar biasa. Dia memiliki iman yang tangguh. Dia tidak bimbang. Dia taat melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Secara manusia cukup berat, Bapak Ibu. Laut yang demikian luas. Tuhan katakan, angkat tanganmu. Tongkatmu itu yang ada di tanganmu, pukulkanlah kepada air yang ada di depanmu sehingga laut itu terbelah. Bapak Ibu Saudara, di luar pikiran kita bagaimana kita bisa memikirkan air laut yang deras, namun kuasa Tuhan yang tidak berubah menyertai perjalanan Musa dan bangsa Israel, sehingga bangsa Israel tengah-tengah dipimpin oleh Musa. Walaupun dia berlarian secara manusia itu cukup berat, Bapak Ibu, benar enggak gitu ya, tetapi luar biasa. Mereka akhirnya berjalan di tengah-tengah laut. Dikatakan bahwa tanahnya kering. Kalau bukan kuasa Tuhan yang kita sembah saat ini, itu tidak mungkin, Bapak Ibu. Dan pada saatnya waktu Tuhan katakan setelah bangsa Israel melewati laut itu, maka angkat tanganmu, ya, angkat tanganmu dan tongkatmu itu taruh, ya, pukulkan kepada air laut, maka air laut kembali, Bapak Ibu, sehingga orang-orang Mesir yang tadinya mengejar bangsa Israel, mereka tenggelam di tengah-tengah laut. Haleluya, puji nama Tuhan. Taat saja apa yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu. Di luar pikiran kita bagaimana Allah berkarya luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan kita luar biasa, semua mungkin. Bagi kita hal itu tidak mungkin. Bagi Tuhan kita itu sangat mungkin. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat lautan begitu ngeri, ya. Jangankan kita menyeberang
sampai jauh ke sana. Kita di pinggir laut aja kalau sudah gelombang itu terjadi, kita bisa berlarian. Tetapi kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita taat apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa bagi setiap kita. Oleh sebab itu saya memberikan yang keempat. Poin yang keempat, menjadi lebih daripada pemenang. Ya, luar biasa. Kita melihat di dalam Keluaran tadi pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita sambung ayatnya yang ke-30 dan 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sudah menyatakan kemenangan bagi bangsa Israel. Tuhan sudah menyatakan kemenangan bagi bangsa Israel. Dan saya percaya kuasanya juga akan dinyatakan kepada setiap kita, umat pilihannya. Haleluya. Janji Tuhan bahwa kita akan menjadi lebih daripada pemenang, itu pasti digenapi, Bapak, Ibu, Saudara. Roma yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Mari kita akan buka bersama-sama di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, dan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Janji Tuhan akan menjadikan kita lebih daripada pemenang, itu pasti digenapi oleh Tuhan. Dan karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi janji-janjinya bagi setiap kita. Haleluya. Dikatakan tadi bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Di ayat yang ke-14 kita sudah baca bersama-sama bahwa Tuhan akan berperang melawan musuh-musuh kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, akhirnya Bapak, Ibu, bangsa Israel melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dia memuliakan Tuhan. Dia juga menyanjung Musa, luar biasa. Pada awalnya Musa yang kata-katain, Musa yang diolok, tetapi pada akhirnya Tuhan menyatakan kuasanya luar biasa. Di daerah ayatnya 31 tadi dikatakan demikian. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, hambanya yaitu Musa yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang taat kepada perintahnya. Maka pertolongan Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Luar biasa Bapak, Ibu. Berpacu dalam kesempatan saat ini, mari kita tidak diam saja. Kita berlari selama masih ada kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Berpacu dalam kesempatan, karena kesempatan itu tidak datang berikutnya, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau saat ini masih ada kesempatan, mari kita akan pergunakan kesempatan yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun saya katakan bahwa mujizat itu masih terjadi sampai selama-lamanya, tetapi kesempatan belum pasti terjadi bagi setiap kita untuk berikutnya, Bapak, Ibu. Karena kita tidak tahu sampai kapan Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kita. Sewaktu-waktu kalau Tuhan panggil kita, sudah tidak ada kesempatan lagi. Haleluya. Saat inilah kesempatannya. Mari kita bersama-sama taat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Miliki iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang teguh, Bapak, Ibu, kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, firman yang singkat, firman yang sangat sederhana. Mari kita akan renungkan bersama-sama. Nanti Bapak Ibu bisa membaca secara pribadi di rumah. Dalam Keluaran pasal yang ke-14 secara keseluruhannya, Bapak Ibu akan lebih jelas apa yang dialami oleh Musa, apa yang dilakukan oleh Musa, dan apa yang didapat oleh Musa dari Tuhan yang dia sembah. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau saat ini bersama-sama memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk kami boleh melakukan firman-Mu dengan taat Tuhan. Karena kami tahu mujizat-Mu masih saat ini berlaku sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan kesempatan yang ada, mampukan kami melakukan firman-Mu supaya kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita akan merenungkan dan kita melakukan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada pemimpin acara pada saat ini, saya memberikan satu pengumuman kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa nanti sore ada Harnas Kaum Muda. Mari kita hadir bersama-sama, kita topang anak-anak kita, kaum muda kita yang adalah generasi penerus, supaya mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin seperti Musa, pemimpin yang tangguh, pemimpin yang kuat imannya, pemimpin yang taat kepada perintah Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.